nafsunya memuncak, jadi dia maksiat. Apalagi setannya goda, hawa nafsunya memuncak, saling berkolaborasi, jadi maksiatnya luar biasa. Tuh, hawa nafsu setan itu yang menggoda manusia untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, usianya panjang, amalnya kagak ada, iblis, jin. Yang kedua, ada orang usianya pendek tapi amalnya banyak. Siapa? Imam Syafi'i. Ibu kenal apa enggak Imam Syafi'i? Hah? Di mana kenalnya? Imam Syafi'i salah satu mazhab fikih yang masyhur. Ada 4 mazhab fikih yang populer ya kita pelajari itu. Sebenarnya mazhab fikih itu banyak, ada Imam Auza'i dan lain sebagainya, tapi 4 yang populer: Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah, atau yang terkenal dengan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i itu usianya cuman sampai 46 tahun, nggak panjang. Tapi hasil karya kitab yang ditulis Imam Syafi'i sampai saat ini kita pelajarin itu ada sekitar 113 sampai 115 kitab hasil karya Imam Syafi'i. 46 tahun. Ada Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi usianya sama tuh ke Imam Syafi'i. Mohon maaf kebalik, kalau Imam Syafi'i usianya 40 tahun, karyanya sekitar tadi 115-an. Kalau Imam Nawawi usianya 46 tahun, karyanya ada 40 kitab yang berhasil ditulis selama hidupnya. Ada lagi Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya tebal, berjilid-jilid. Itu usianya juga Imam Ghazali muda sekali, tapi hasil karyanya luar biasa, termasuk kitab Ihya Ulumuddin-nya. Kita yang usianya masuk 40 tahun, sudah berapa kitab yang kita tulis, Bu? Catatan utang banyak Ustazah katanya. Dicatat yang ditulis sampai jadi buku diary banyak ya, dear diary itu ibu-ibu zaman dulu kan ya, curhatnya di diary dan lain sebagainya. Tapi kalau kitab belum ada. Minimal kalau nggak bisa nulis kitab, berapa juz Al-Quran yang sudah kita hafal? Berapa juz? Alhamdulillah juz 30 belum kelar Ustazah. Ya, ini jadi muhasabah sekali lagi buat kita, apalagi ibu-ibu di belakang. Ini kalau ada nini-nini ya, ada yang lansia itu suka curhat sama saya, Ustazah, saya kenapa susah banget ngapal katanya. Karena itu al-faroh, nikmat waktu lapangnya udah hilang. Kesempatan belajar paling bagus itu ketika masih muda. Sering kita dengar tuh, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya, itu kecil. Tapi belajar sesudah dewasa bagai mengukir. Baru diukir hilang, diapal hilang. Ngapal surat An-Nas, besokan ngapal surat Al-Falaq, Al-Falaq hafal, An-Nasnya hilang. Tuh penyakit kita zaman sekarang. Kenapa? Udah termakan usia. Makanya kita yang punya anak-anak, Bu, insya Allah nih yang datang anak-anak kita, cucu kita semua jadi keturunan salih dan salihah, jadi para ahlul Quran semuanya. Ini anak usia segini, jangan sampai kita lalaikan mereka untuk fokus terhadap hal-hal yang tidak manfaat. Anak kecil segede gini, ajarin ngafal Quran, ajarin ngaji, ajarin belajar keilmuan sebanyak mungkin. Kenapa? Udah gede tinggal diasah. Kita kadang nyesel. Ini saya kalau ditanya, Ustazah, penyesalan Ustazah yang paling dalam apa? Saya bilang, ya Allah, kalau boleh waktu diputar, kalau boleh waktu ngulang, saya pengen jadi santri lagi, saya pengen mondok lagi. Saya mondok dulu 6 tahun, tapi rasanya ya Allah saya belum maksimal. Quran saya belum ketalar 30 juz, ilmu yang lainnya belum saya pelajari. Kalau boleh ditanya pengen balikin waktu, saya pengen belajar mondok jadi santri lagi. Tapi sayangnya waktu nggak bisa diputar. Itulah nikmat yang sering kita sepelekan, al-faroh, nikmat waktu lapang. Sekarang udah tua ya, suami harus kita urus, anak harus kita urus,
berangkat ngaji tadi harus masak dulu, beresin rumah dulu, nyiapin persiapan keperluan anak dulu, tidak selapang dulu saat masih single. Ini nikmat yang sering disepelekan. Maka hebatlah orang-orang yang waktunya walaupun sempit dalam kehidupannya, tapi tetap dia bela-belain untuk berangkat ngaji, ngejar ilmu. Ini manusia-manusia yang muta'alliman, dia beruntung. Tadi golongan kedua, usianya pendek, amalnya banyak. Ada yang ketiga, golongan manusia usianya panjang, amalnya panjang. Siapa? Kita punya ulama di Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tapi makamnya ada di pemakaman Ma'la. Ya, di Jannatul Ma'la. Jadi kalau ibu-ibu pernah umroh haji, ada dua pemakaman yang sangat masyhur dan itu diisi oleh para zuriyah keluarga Nabi. Kalau di Mekah namanya Jannatul Ma'la, pemakaman Ma'la. Di situ ada Abu Thalib, ada kakeknya Nabi, ada Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi, itu di Ma'la. Termasuk makam para ulama-ulama hebat pun banyak yang di Ma'la. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Syekh Al-Maliki di situ, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada lagi ulama dari Jawa ya. Itu yang masyhur juga, Allah yarham Mbah Maimun Zubair, itu juga di sana dimakaminnya, itu di Ma'la. Kalau kita berpindah ke Madinah, ada pemakaman Baki. Ya, ibu-ibu yang pernah umroh haji pasti pernah nih ke pemakaman Baki. Itu di pemakaman Baki ada para istri Rasul, ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Huzaimah, Ummu Salamah dan lain sebagainya, itu di Baki semua. Para sahabat Rasul di Baki semua. Itu dua pemakaman yang populer, masyhur karena keluarga Nabi rata-rata di situ semua. Ya, ibu-ibu sekalian ya. Ada tadi saya sebutkan panjang usianya, amalnya banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani usianya panjang, kurang lebih itu 80 tahunan, tapi karya kitabnya ratusan sampai saat ini. Ada lagi yang kedua, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sama karyanya juga ratusan, hasil kitab yang beliau tulis. Umurnya panjang, amalnya banyak. Ada yang keempat, manusia paling rugi. Umurnya pendek, amalnya pendek. Umurnya cuma 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun, tapi selama hidup ngaji nggak pernah, ibadah sunnah nggak pernah, bakti sama orang tua nggak pernah, ikut ngaji nggak pernah, sholat 5 waktu dia tinggalin, bantu orang dia nggak pernah. Ini umurnya pendek dan keberkahan di dalamnya tidak ada sedikit pun. Ya, ibu sekalian, halo, bu, ibu, kita masuk golongan mana bu? Yang mana ya ustazah ya? Takutnya yang umurnya pendek, amalnya pendek. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita masuk yang umur panjang, amalnya juga banyak. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan. Berapa menit lagi kajiannya? 5 menit. Ya, terkait mengejar ilmu agama. Ini salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang nyari ilmu, orang alim, orang yang doyan ngaji, itu dijanjikan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allah itu nggak segan-segan ngangkat derajat orang yang mau terus belajar, yang alim, yang punya ilmu. Ustazah, saya niat nyari ilmu bukan karena pengen di-share lagi, tapi pengen lebih benar dalam ibadah. Betul. Berarti kita masuk dalam muta'aliman tadi. Kita nggak bisa share ke orang, tapi kita fokus memperbaiki ibadah kita. Itu niat nyari ilmu yang paling utama. Makanya kalau yang beredar persepsi di masyarakat, ilmu kan terbagi dua. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ilmu umum mencakup matematika, biologi, kimia, teknik dan lain sebagainya. Ilmu agama, fikih, tafsir, hadis dan lain sebagainya. Itu menurut persepsi masyarakat. Tapi kalau menurut persepsi para ulama, ulama bukan menghukumi umum atau agamanya. Tapi para ulama mengatakan bahwa ilmu itu terbagi dua. Ada yang hukumnya fardu kifayah, ada yang hukumnya fardu ain. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al